Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membuka Alkitab, membaca serta merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan, jika pagi hari ini kami boleh bersama-sama lagi dalam hadirat Tuhan melalui ibadah minggu. Sekalipun kami di rumah masing-masing, kami percaya Engkau Allah yang Maha Hadir. Engkau bersama-sama dengan setiap kami di rumah. Dan sebentar kami akan membuka Alkitab, membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Roh Tuhan yang kudus, yang telah menginspirasi para penulis Alkitab untuk menyampaikan maksud isi hatimu, kiranya juga menolong kami pada saat ini, agar kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu, dan Roh-Mu yang kudus juga menolong kami melakukannya. Sertai hamba-Mu yang berbicara, dan setiap kami umat-Mu yang mendengar, dengan pimpinan Roh Tuhan yang kudus. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini dengan tema percaya dan taat diambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Dengarkanlah firman Tuhan. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, percaya pada Tuhan yang berkuasa menjaga dan memelihara hidup kita pada situasi yang berjalan normal. Relatif lebih mudah dibandingkan ketika kita sedang menghadapi krisis atau dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Betul nggak Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan? Ketika tubuh kita sehat, keluarga kita bahagia, usaha dan pekerjaan lancar, studi, karir, dan pergaulan semuanya serba oke, maka dengan mudah saudara-saudara kita dapat berkata bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Dan karenanya saudara-saudara dalam keadaan seperti itu kita pun dapat berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung kita. Tapi saudara-saudara kekasih Tuhan, bagaimana jika kita mengalami hal yang sebaliknya? Misalkan ketika kita sakit
dan bahkan kehilangan kekasih kita, masihkah kita dapat berkata bahwa Tuhan itu baik? Ketika kita kehilangan pekerjaan dan penghasilan kita, masihkah kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita esok dan seterusnya? Masihkah kita bisa berbagi kepada mereka yang membutuhkan, sementara saudara-saudara yang ada pada kita sangat terbatas? Saudara kekasih Tuhan, kisah Nabi Elisa pada perikop yang kita baca tadi menyatakan kepada kita iman percaya Elisa kepada Tuhan. Elisa percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup memelihara hidupnya. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bukan saja memelihara hidupnya, tetapi orang-orang yang mengikutinya di tengah-tengah situasi yang tidak normal. Di tengah-tengah situasi kelaparan hebat yang melanda negeri atau wilayah Gilgal di mana mereka berada. Ketika Elisa, saudara-saudara, sebagai abdi Allah, dikatakan mendapatkan persembahan sulung dari seseorang yang datang dari Baal Salisa, yaitu berupa 20 roti jelai dan sekantong gandum. Saudara, Baal Salisa itu adalah sebuah nama tempat ya di Palestina. Tentu ini adalah bagian dari negeri Gilgal di mana Elisa dan nabi-nabi ini berada. Dan roti hulu hasil artinya adalah roti pertama dari hasil pertama dari gandum yang dihasilkan pertama kali pada tahun itu. Saudara, ketika kita coba memahami bagian ini berarti pada masa kelaparan, pada masa paceklik, tapi masih ada hasil panen yang dapat dihasilkan sekalipun mungkin hanya sedikit. Dari hasil panen yang sedikit ini, orang dari Baal Salisa itu ia tahu mengucap syukur. Sehingga ia memberi persembahan sulung kepada abdi Allah. Sekalipun memang jumlahnya tidak seberapa. Karena dalam masa paceklik, panen hasilnya tidak penuh, lalu ia tetap menyisihkan bagian untuk pelayan Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, persembahan sulung berupa 20 roti jelai. Beberapa penafsir saudara mengatakan 20 roti jelai itu berupa roti-roti yang kecil. Mungkin seperti kue sus kalau yang kita tahu. Dan sekantong gandum. Sebenarnya persembahan itu untuk Nabi Elisa, agar Nabi Elisa bisa menyambung hidup di masa kelaparan itu untuk beberapa hari ke depan. Karena masa kelaparan itu, saudara, masa kelaparan yang cukup panjang. Saya sepintas membaca dalam sebuah tafsiran, itu kemungkinan berlangsung sekitar 7 tahun kelaparan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tapi Elisa yang mendapatkan persembahan 20 roti jelai itu, dikatakan ia menyuruh bujangnya untuk menyajikan seluruh roti itu kepada 100 orang nabi yang ada bersama-sama dengan dia. 20 roti kecil untuk 100 orang nabi yang sedang lapar. Bahkan mungkin kelaparan. Saudara, kita bisa berkata, mana cukup? Kalaupun satu orang dapat satu, hanya 20 orang yang dapat, lalu 80 orang lagi bagaimana? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang dipertanyakan oleh bujangnya yang bernama Gehasi ketika ia disuruh menyajikan roti-roti itu kepada 100 orang nabi. Ia berkata, saudara-saudara, pada ayatnya yang ke-43. Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Ia bingung.
Bagaimana hal yang sangat terbatas untuk 100 orang yang dalam kelaparan. Saudara-saudara, menarik kita perhatikan apa jawab Nabi Elisa setelah bujangnya itu bertanya demikian. Elisa mengatakan, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan, dasar perintah Elisa adalah karena ia percaya pada firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, ya kata. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisa. Elisa percaya pada firman Tuhan. Dan saudara kekasih Tuhan, kalau kita telusuri yang percaya pada firman Tuhan dan kepada Tuhan, itu bukan hanya Elisa, saudara. Bila kita telusuri dalam kisah ini, orang yang memberi persembahan sulung pun adalah karena percaya bahwa hasil panen yang sekalipun sedikit itu adalah berkat Tuhan. Ia yakini itu dari Tuhan. Dan ia percaya ketika ia mempersembahkan syukur kepada Tuhan sebagai pemilik berkat yang telah memberkatinya melalui hasil panen yang sangat sedikit itu, ia percaya bahwa ketika ia mempersembahkan kepada Tuhan melalui pelayan Tuhan abdi Allah itu, maka Tuhan akan mencukupkan kebutuhannya. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, percaya pada pemeliharaannya. Saudara-saudara, percaya yang seperti itu yang dialami atau yang dimiliki oleh Elisa dan orang yang membawa roti dari hulu hasil itu, percaya seperti itu sedang diuji ketika situasi dan kondisinya tidak memungkinkan untuk percaya. Karena kondisinya sedang kelaparan. Hasil panen yang sedikit bukankah lebih baik untuk disimpan dan untuk menyambung hidup di masa paceklik itu, saudara-saudara? Dia bisa simpan hanya untuk dirinya dan keluarganya. Persembahan yang terbatas yang diberikan kepada Elisa bukankah lebih baik disimpan untuk Elisa untuk kebutuhan beberapa hari ke depan? Secara logika kita bisa hitung-hitung begitu, saudara. Tapi ternyata tidak demikian bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada firman-Nya dan pemeliharaannya. Sedikit berkat dari hasil panen pada masa paceklik dan sedikit berkat dari persembahan yang diterima, bagi orang percaya itu adalah tanda bahwa Tuhan memelihara hidup mereka. Dan itu adalah tanda Tuhan sanggup memelihara hidup setiap orang yang percaya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, tanda ya itu artinya petunjuk, saudara. Bila misalkan kita ingin pergi ke Bandung, saudara, lalu di perjalanan kita melihat ada petunjuk arah yang tulisannya Bandung dengan tanda panah. Nah, kalau kita menemukan tanda seperti itu, saudara, kita jangan berhenti pada tanda itu. Kita jangan berhenti pada petunjuk itu. Tetapi, saudara, kita jangan berhenti pada petunjuk yang mengatakan Bandung, tapi pergilah ke arah yang ditunjukkan oleh tanda itu. Maka ketika kita pergi ke sana tidak berhenti pada tanda itu, maka kita akan mendapati Bandung kota yang sejuk, yang indah, dan seterusnya. Saudara-saudara, inilah bedanya antara Elisa dan bujangnya. Bujangnya yaitu Gehazi ketika melihat berkat 20 roti jelai, ia berhenti pada berkat itu. Sehingga ia ragu melakukan perintah Elisa dan menahan diri
dan tidak melakukan perintah itu. Hanya melihat berkat yang sedikit, yang terbatas dibandingkan dengan kebutuhan yang besar, saudara, bujangnya Elisa yang bernama Gehasi menjadi minder. Melihat berkat yang sedikit menjadi takut untuk dibagikan karena nanti saya tidak cukup, di sana tidak cukup, lalu tidak berbuat apa-apa. Saudara kekasih Tuhan, Elisa melalui berkat yang terbatas yang ia terima, ia melihat kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Melalui berkat yang kecil, Elisa melihat kuasa Tuhan yang besar, yang sanggup memelihara dan mencukupi kehidupan umatnya. Akhirnya, saudara-saudara, karena iman percaya Elisa pada Tuhan, maka Gehasi dikatakan berikan saja, dan ia belajar untuk taat pada perintah Elisa, dan kemudian ia menyajikan 20 roti jelai kepada 100 orang nabi. Dan ajaib, saudara-saudara, kisah ini mengatakan firman Tuhan digenapi. Dan mereka mengalami pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Ayat 44 mengatakan, lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kisah ini mengingatkan kita pada firman Tuhan dalam Matius 4 ayatnya yang keempat. Ketika Tuhan Yesus berkata begini, saudara. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perkataan Tuhan Yesus ini sebetulnya dikutip dari firman Tuhan dalam kitab Ulangan 8 ayat 3 yang diucapkan oleh Musa di padang gurun. Dan kisah Elisa ini juga saudara mengingatkan kita tentang kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang laki-laki. Lalu orang-orang yang mendapatkan makan roti itu mereka terpaku pada rotinya. Mereka berhenti pada tanda dan mereka tidak melihat Tuhan yang memberi makan 5.000 orang dengan roti, 5 roti dan 2 ikan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, firman hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang memelihara Elisa dan 100 orang nabi lainnya adalah Tuhan yang sama yang telah memberikan makan 5.000 orang laki-laki dengan 2 ekor ikan dan 5 roti. Dan masih ada sisa. Dan Tuhan itu juga, saudara, adalah Tuhan kita. Tuhan yang telah, yang sedang, dan yang akan memelihara serta melindungi kita di dalam saat-saat seperti itu. Seperti yang kita alami, masa krisis, pandemi yang kita rasakan ini. Yang menimbulkan banyak kekhawatiran, ketakutan kita. Dan itu memang secara manusia wajar, saudara. Saya pun begitu. Ketika ada saudara-saudara saya yang menderita sakit, kehilangan pekerjaan, itu menjadi beban pikiran. Saudara-saudara kekasih Tuhan, suatu hari ada seorang pendeta menegur istrinya dengan keras. Ya, katakan begini, saudara-saudara. Mam, sudah cukup. Sudah banyak orang yang kamu bantu rutin setiap bulannya. Jadi jangan tambah orang lagi untuk dibantu. Sudah, berhenti. Lalu istrinya bilang begini, tambah 1 lagi, Pak. Kasihan orang ini. Dia butuh pertolongan kita. Tambah 1 lagi berarti tambah beban, Mam. Sementara penghasilan kita di masa pandemi ini bukan bertambah, tapi berkurang. Coba kamu pikir, nanti bagaimana kita, kehidupan kita 1 bulan ke depan. Tapi Pak,
sekalipun berkurang, rasanya belum pernah kita kekurangan makan, dan belum pernah kita pinjam uang untuk makan. Bahkan kita sering membeli dagangan orang bukan karena kita memerlukannya, tapi karena kita membantu mereka, menyemangati mereka supaya mereka bekerja dan berusaha dengan giat. Bukankah itu bukti bahwa Tuhan memelihara kita? Saudara pendeta itu kemudian tertegun. Lalu ia berkata dengan pelan, saudara, dalam keterbatasan, tapi tidak kekurangan, bahkan bisa bantu banyak orang. Luar biasa Tuhan kita. Ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berbicara kepada kita bahwa dalam situasi krisis dan penuh kesusahan seperti yang kita alami sekarang ini, iman percaya kita kepada Tuhan menghadapi ujiannya. Ketika situasi normal, saudara-saudara, dan semua orang baik-baik saja, kita tidak akan bergumul di dalam iman kita. Tapi ketika krisis dan pandemi melanda kita, ketika kesusahan ekonomi dan virus ada di sekitar kita, disitulah saudara-saudara iman kita ditantang dan diuji. Percayakah kita pada Tuhan yang sanggup melindungi kita? Percayalah kita kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Justru di tengah-tengah bahaya yang mengancam kita dan bahkan kekurangan yang sedang kita alami. Saudara kekasih Tuhan, kalau kita percaya, lalu apa wujud percaya kita pada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan? Kita mungkin dengan gampang bisa berkata dengan mulut kita, saya percaya Tuhan mampu melindungi. Saya percaya bahwa Tuhan mampu memelihara kita. Saya percaya. Tapi apakah cukup dengan percaya dan berkata begitu, saudara? Rasul Yakobus dalam Yakobus pasal 2 ayat 26, di situ ia mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Perkataan tanpa dibuktikan dengan perbuatan pada dasarnya adalah nol. Jadi saudara-saudara, wujud percaya pada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan adalah taat. Taat pada apa, saudara? Taat dalam hal ini Tuhan bisa pakai pemerintah. Taat pada anjuran pemerintah. Bukti percaya bahwa Tuhan melindungi dan menjaga kita, kita menerima vaksin yang disediakan oleh pemerintah bahkan dengan gratis, dengan biaya yang mahal padahal. Bukti percaya bahwa Tuhan melindungi dan menjaga kita, kita melakukan protokol kesehatan. Kita tertib dalam masa PPKM seperti ini. Kita mungkin melakukan isolasi mandiri ketika kita terinfeksi. Kita lapor kepada RT dan kita pakai obat-obatan vitamin yang dianjurkan dan seterusnya. Itu adalah bukti percaya bahwa Tuhan melindungi dan menjaga kita. Saudara-saudara, kita juga bisa berkata, tapi bagaimana kalau saya sudah melakukan ini dan itu lalu saya tetap terinfeksi? Saya tetap pekerjaannya hilang dan saya masih belum mendapatkan usaha yang baru. Tapi bagaimana kalau begini dan begitu? Saudara, kita bisa berkata berbagai macam alasan. Kalau bisa, semuanya harus sesuai dengan apa yang saya pikir. Saudara, dalam situasi seperti ini seringkali kita hanya melihat pada persoalan yang besar dan pada ketidakberdayaan kita. Tapi saudara-saudara, firman hari ini
Mengajak kita selain kita melihat pada persoalan yang ada, yang berat, yang memang kita alami, kita rasakan, yang ada di depan mata, dan juga kita bisa melihat keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita di dalam menghadapi semuanya ini. Tapi firman hari ini, saudara-saudara, mau mengatakan kepada kita, marilah kita melihat kepada Tuhan dan kuasa-Nya yang sanggup menolong kita. Kita jangan hanya melihat pada persoalan, hanya melihat kepada keterbatasan kita, tapi lihatlah kepada Tuhan, sumber hidup kita, yang begitu berkuasa dan memelihara hidup kita. Percayalah dan lakukan saja. Karena Tuhan melalui pemerintah dan para ahli menyatakan bila semua telah dilakukan dengan baik, maka pandemi ini bisa diatasi. Dan kalau pandemi ini bisa diatasi, maka ekonomi akan membaik. Dan kalau ekonomi akan membaik, maka semuanya akan berjalan dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Kapan semua itu akan terjadi, saudara? Kapan situasi akan membaik? Kita tidak tahu. Tapi lakukan saja bagian kita. Dan kita akan melihat Tuhan melakukan bagiannya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk percaya dan taat pada firman-Nya dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Bahkan dalam kondisi apapun juga. Amin.